Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran kita kali ini adalah struktur dan kebahasaan teks iklan. Bahasan yang pertama adalah struktur pembangun teks iklan. Di dalam teks iklan ada 3 struktur pembangunnya, yaitu 1. Judul atau nama produk, yang kedua penjelasan, yang ketiga nama dan alamat pengiklan. Nah, ini adalah contoh iklan produk. Tentunya ini adalah iklan produk makanan atau produk makanan terutama snack ya. Kalau yang ini iklan layanan masyarakat. Kalau iklan layanan masyarakat itu tidak mengiklankan produk apapun, tetapi sebuah informasi untuk masyarakat. Di dalam iklan layanan masyarakat ini ada 3 struktur pembangunnya, yaitu judul iklan, penjelasan, dan nama serta alamat pengiklan. Yang pertama kita bahas adalah judul iklan. Judul iklan yang ada di teks itu apa anak-anak? Ya, stop pungli. Stop pungli. Pungli itu apa? Pungutan liar. Ya. Oke. Judul iklan. Judul iklan itu menampakkan produk atau menampakkan jasa yang diiklankan. Judul iklan itu adalah bagian terpenting dari iklan dan juga bagian pertama dalam iklan. Judul iklan itu tidak selalu ada di awal, tetapi bisa juga ada di akhir. Selanjutnya adalah struktur pembangun yang kedua, yaitu penjelasan. Penjelasan dalam iklan itu berfungsi untuk menyampaikan tujuan produk atau jasa itu diiklankan. Biasanya dalam penjelasan ini disampaikan secara detail produk atau jasa yang diiklankan. Aspek-aspek yang ingin ditawarkan juga disampaikan secara terperinci. Biasanya berupa gambar produk atau jasa yang ditawarkan. Gambar dibuat untuk menguatkan atau mencari perhatian khalayak yang melihat iklan tersebut. Makanya di dalam iklan disertakan gambar yang menarik supaya apa? Iklan tersebut menarik perhatian khalayak yang melihat iklan itu. Yang ketiga adalah nama dan alamat pengiklan. Sebuah iklan itu pasti dibuat oleh seseorang. Siapa yang membuat? Itu biasanya tertera di dalam iklan tersebut. Biasanya adalah nama orang, terus terdapat alamat atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Loh, mengapa Bu di dalam iklan itu harus ada nama dan alamat pengiklan? Karena apa? Karena dengan adanya nama dan alamat pengiklan, kita sebagai orang yang melihat iklan itu, ketika kita tertarik, ketika kita ingin membeli, kita bisa mudah menghubungi pengiklan tersebut. Kalau di dalam iklan layanan masyarakat atau iklan penerangan, biasanya nama, alamat, atau logo dari dinas atau departemen yang membuat iklan tersebut. Oke, selanjutnya adalah aspek kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Aspek kebahasaan yang pertama dalam teks iklan adalah bahasanya singkat dan jelas. Bahasa singkat dan jelas ini diungkapkan dalam bentuk kalimat yang menarik. Mengapa kok harus menggunakan kalimat yang menarik? Karena kalimat yang menarik ini membuat orang tertarik, membuat orang ingin memperhatikan apa yang kita iklankan. Yang kedua adalah bahasa iklan, slogan, dan poster itu tidak terikat oleh bahasa baku. Dalam iklan kita boleh menggunakan bahasa pergaulan yang ada dalam masyarakat. Mengapa kok boleh menggunakan bahasa gaul? Karena tujuannya agar masyarakat tertarik untuk membeli barang atau jasa yang kita iklankan. Iklan itu menggunakan 4 jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat deklaratif atau kalimat berita. Apa itu kalimat berita? Kalimat berita itu kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu.
Selanjutnya, ciri-ciri dari kalimat deklaratif atau kalimat berita. Pertama, bersifat informatif. Yang kedua, tidak terdapat kata tanya. Yang ketiga, diakhiri dengan penggunaan tanda baca titik. Yang keempat, diucapkan dengan intonasi datar. Yang kelima, dapat diletakkan di awal atau di akhir kalimat sebagai pokok pembicaraan. Selanjutnya adalah kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang menanyakan sesuatu dengan kata tanya. Kalimat interrogatif ditandai dengan kata tanya seperti apa, kapan, siapa, di mana, dan mengapa. Di dalam kalimat interrogatif menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Berikut adalah contoh kalimat interrogatif, kalian bisa lihat sendiri, pasti ada tanda tanya di belakang kalimatnya. Selanjutnya adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat perintah atau imperatif adalah kalimat yang mengharapkan tindakan kepada teman bicara dengan ditandai tanda seru. Berikut adalah jenis-jenis kalimat perintah. Selanjutnya adalah kalimat interjeksi atau kalimat seruan. Kalimat seruan ini adalah kalimat yang menyampaikan perasaan pembicara ditandai dengan adanya tanda seru. Dalam kalimat interjeksi atau kalimat seruan pasti menggunakan kata-kata seruan seperti amboy, aduh, hai, wah, dan lain sebagainya. Stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it.